Pecco Bagnaia gagal finish karena terlalu ambisius. Bermaksud mangkas selisih poin, Francesco Bagnaia malah harus pulang dengan kekecewaan. Sebuah kesalahan dilakukannya dalam balapan krusial di MotoGP Jepang pada minggu kemarin. Bagnaia datang ke Motegi berbekal gap 10 poin dari sang pemuncak klasemen Fabio Quartararo. Walau hanya punya catatan 5 kemenangan di trek ini, layout sirkuit condong pada keunggulan motor Ducati. Motegi berkarakter stop and go dengan pengereman keras, lurusan cepat, dan banyak akselerasi. Ini semua adalah area keunggulan Desmose di GP. Karenanya tak heran jika pabrikan Borgo Panigale optimis hadapi balapan. Tetapi apa yang terjadi kemudian justru meleset jauh dari perkiraan. Hasil kualifikasi yang buruk menempatkan Bagnaia pada grid P13. Setelah start, Pecco berjuang keras memulihkan posisi, namun alami isu tekanan ban depan. Selain itu, dia harus menghadapi perlawanan ketat dari calon rekan timnya musim depan, Enea Bastianini. Usai tuntaskan pertarungan, Bagnaia pun mulai menekan dan memburu Quartararo yang sedang duduki urutan ke-8. Pada lap terakhir, Bagnaia melancarkan overtaking. Sialnya manuver itu tak membuahkan hasil. Italiano tersungkur di tikungan 3 sekaligus menandai kegagalan finish untuk kali kelima sejauh musim ini. 1 poin bisa membuat perbedaan, jadi saya mencoba untuk melewati Quartararo, tutur Bagnaia. Saya terlalu ambisius karena finish di belakang Fabio atau menunggu kesempatan yang lebih baik untuk menyalipnya secara lebih aman. Ini yang saya pikirkan setelah balapan. Tetapi pada saat itu, ketika saya balapan, saya selalu memikirkan hal-hal besar dan ambisi saya adalah menyalip Fabio dan kemudian mencoba mendekati Maverick Viñales jika dia melakukan kesalahan. Jadi saya ambisius, itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk mencoba memenangi kejuaraan. Sudah pasti kesalahannya adalah kecelakaan itu. Bagnaia lalu mengakui beruntung tidak mengenai Quartararo, sembari mengklarifikasi bahwa tepuk tangan sarkastiknya diarahkan pada dirinya sendiri. MotoGP Jepang sekaligus mengakhiri raihan podium beruntun Bagnaia dalam 5 balapan terakhir. Namun terlepas dari hasil buruk yang dipetiknya di Motegi, pembalap nomor 63 tak merasa harus mengubah pendekatannya. Akhir pekan depan, giliran Buriram yang bakal menjamu para pembalap Grand Prix setelah 2 musim absen menjadi tuan rumah karena pandemi COVID-19. Dalam lawatan terakhirnya ke MotoGP Thailand 2019, Bagnaia mengklaim finish P11, sementara lomba dimenangi Marc Marquez yang berduel sengit melawan Quartararo hingga lap terakhir. Yang pasti akhir pekan ini cukup aneh untuk semua yang terjadi. Pagi ini saya kompetitif, jadi apa yang terjadi saat balapan agak aneh, ucap Pecco. Tapi kami tahu start dari belakang itu sulit untuk kecepatan Anda. Jadi pada balapan berikutnya saya akan mencoba melakukan pekerjaan saya seperti biasa, mencoba untuk menjadi kompetitif. Saya tidak akan lebih agresif, saya tidak perlu lebih agresif. Saya hanya perlu melakukan apa yang saya lakukan di Aragon atau Misano, menjaga kecepatan, menekan, dan mencoba untuk mendapatkan poin. Francesco Bagnaia sekarang tertinggal 18 poin di belakang Fabio Quartararo dan unggul 16 poin atas Alex Espargaro dalam klasemen sementara MotoGP 2022. Kejutan Marc Marquez makin panaskan pedok Ducati. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa subscribe ya GP Mania, like and share sebanyak-banyaknya, dan mari kita lanjutkan. Marc Marquez dianggap Jack Miller bisa memanaskan persaingan perebutan gelar juara dunia yang kini sedang dikejar oleh Ducati. Kejutan Marc Marquez yang berhasil meraih pole position di kualifikasi MotoGP Jepang 2022 dianggap bakal semakin memanaskan tensi untuk memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Khususnya bagi Ducati yang sedang bekerja keras mengebut perolehan poin dan gelar juara dunia demi mengkudeta Fabio Quartararo dari puncak klasemen MotoGP 2022. Pembalap Ducati Jack Miller bahkan sangat yakin bahwa comeback-nya Marc Marquez akan sangat terasa sekarang di MotoGP Jepang 2022. Miller bahkan tidak begitu saja percaya dengan pengakuan Marc Marquez yang bilang bahwa untuk menjalani balapan, kemungkinan juara dunia 8 kali itu tidak cukup fit. Balapan ini akan menarik untuk ditonton sekarang.
Saya sendiri penasaran sebenarnya apa yang dia lakukan. Dia mengklaim dia tidak cukup fit untuk balapan 24 lap, kata Jack Miller. Tapi saya sudah sering dengar dia bilang begitu, namun hasilnya tidak terduga. Jadi saya yakin dia akan memanaskan persaingan kami semua. Ditambah Pecco dan Fabio, mereka ini juga ikut meramaikan, kata Miller. Ketika ditanya soal favorit juara di Motegi, Miller tidak bisa menjawab dengan pasti soal prediksinya. Itu pertanyaan yang sulit, kata pembalap asal Australia itu. Mark balapan dengan sangat kuat dan kita semua tahu dia sedang menyiapkan strategi untuk balapan hari Minggu. Saya tidak bisa menilai apakah kebugarannya bisa cukup untuk mengarungi balapan 24 tersebut. Apakah bahu dan lengannya akan bertahan? Sebab di Motegi Anda harus mengerem dengan keras di trek kering dan dia akan memberi banyak tekanan di lengan. Sementara itu, bagi Marc Marquez, meski pole position, ia justru tak mau pasang target juara. Marc Marquez justru tak menargetkan juara dunia di MotoGP Jepang 2022 meski berhasil meraih pole position di kualifikasi. Pembalap andalan Repsol Honda itu sukses membuat kejutan tak terduga di kualifikasi MotoGP Jepang 2022 pada Sabtu 24 September kemarin. Berlangsung di sirkuit Motegi Jepang, Marc Marquez berhasil mencatatkan lap terbaiknya dengan catatan waktu 1 menit 55,214 detik. Sebuah prestasi besar yang kembali dibukukan sang juara dunia 8 kali tersebut setelah terakhir kali mampu menyabet pole position pada 3 tahun lalu. Yang uniknya juga terjadi di seri MotoGP Jepang 2019. Marc Marquez mengaku sangat bahagia bisa membuat kejutan dan meraih pole position ini. Namun meski mampu membukukan pole position, Marc Marquez justru enggan memasang target besar dengan juara. Pembalap 29 tahun itu hanya mematok finish ketiga atau keempat. Alasannya tidak lepas dari faktor cuaca pada balapan besok Minggu. Prediksi pada hari H balapan MotoGP Jepang 2022 adalah terang dan tidak ada hujan. Kemungkinan balapan akan terjadi pada trek kering. Sedangkan pada kualifikasi tadi, trek yang digunakan basah akibat guyuran hujan, di mana yang tidak bisa dipungkiri bahwa Marc Marquez terbantu banyak dengan melintasi trek hujan. Trek basah sangat membantu saya membalap dengan baik. Hari ini saya bisa melaju kencang dan balapan dengan sangat baik. Di trek basah, penderitaan saya berkurang dan tidak terlalu menguras stamina. Kami sangat berharap bisa menemukan sensasi ini di trek kering, katanya mengakhiri.